Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya ingin sedikit bercerita. Ada seorang waliullah, dia mengalami sakit kulit. Saking parahnya sakit kulit yang diderita, sampai-sampai kulitnya itu banyak belatungnya. Kira-kira sakit seperti apa Bapak Ibu? Nyeri banget ya, terus parah lah pokoknya. Nah, akan tetapi si waliullah ini tidak pernah sekalipun menyingkirkan belatung-belatung yang ada di kulitnya. Setiap mau sholat, belatungnya disimpan dulu, kemudian dia wudhu sholat. Setelah sholat, belatungnya diambil lagi dan diletakkan ke tempat semula. Ini kalau kita bagaimana? Gak sanggup kalau kita seperti itu. Maka ada yang bertanya, wahai waliullah, kenapa engkau melakukan hal itu? Bukankah itu hanya binatang, menjijikan pula? Sudah buang saja. Apa kata waliullah ini? Wahai fulan, kita makhluk Allah, dia pun makhluk Allah. Kita butuh makan, dia pun butuh. Sementara makanannya adalah bakteri-bakteri yang ada di kulitku, maka akan aku biarkan dia makan. Masya Allah. Kalau kita jangankan melakukan seperti itu, kepikiran aja enggak ya Bapak Ibu? Betul. Kok bisa seperti itu? Karena cara pandang kita yang berbeda. Kalau kita memandang belatung tersebut hanya seekor binatang yang menjijikan pula, betul Ibu? Kalau waliullah ini memandang belatung tersebut sebagai makhluk Allah. Itulah bedanya. Kenapa dia jadi wali, kita kagak? Gak pernah jadi wali. Ya, betul nggak? Ya Allah, ya Rabb. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ada nyamuk hinggap di kulit kita, kemudian menyedot darah kita. Asal tepatasnya menyedot, bahasa halusnya, menghisap, menyedot. Emang menyedot. Kemudian menghisap darah kita. Kira-kira kita biarkan atau kita pikir ini nyamuk jadi nyamuk geprek? Ya, bangsa kita udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu nyamuk. Ya. Waliullah akan membiarkan nyamuk tersebut sampai kenyang. Kenapa? Emang berapa mili darah sih Bu yang diambil dari kita? Betul. Sisa darah kita kan masih banyak. Apa salahnya sedikit kita mensedekahkan darah kita kepada nyamuk? Bahkan Bapak Ibu kalau ingin tahu hakikat daripada nyamuk, sebetulnya nyamuk yang menghisap darah itu hanyalah nyamuk betina saja. Nyamuk jantan itu tidak menghisap darah. Nyamuk jantan itu makannya nektar. Apa itu nektar? Anu aya di keler anu lebaran. Nastar eta mah. Nektar itu sari-sari dari bunga. Makanya banyak nyamuk itu ngumpulnya di tanaman, karena itulah makanannya. Nah, itulah makanan nyamuk jantan. Sementara yang menghisap darah kita itu nyamuk betina. Ibu tahu kenapa nyamuk betina sampai mau menghisap darah kita dan mempertaruhkan nyawanya? Kan mempertaruhkan nyawa, betul nggak? Bukan karena dia makan, bukan karena perutnya, tapi karena janin, karena telur yang sedang ada di dalam perutnya. Ini demi anak. Sampai-sampai dia rela mengorbankan diri, taruhannya nyawa.
nemplok di pipi orang teh nyawa taruhanna Bu. Betul tuh. Nanti ngaranna teh reungit ya. Wae kopok kenceng. Kena. Ya Allah, ya Rabb. Betul nggak kan taruhannya nyawa? Kenapa? Semata-mata untuk memberi nutrisi dan protein kepada janin yang sedang dikandungnya. Kalau sudah dapat darah, dia pergi ke air. Di air dia telur jadi larva jadi pupa, kemudian jadi nyamuk dewasa. Ya, Bapak Ibu, apa salahnya sedikit kita sedekahkan darah kita kepada iya mah keur ngomongkeun hate, keur ngomongkeun tasawuf, ulah sok dibawa-bawa ka kedokteran mah. Pak Ustaz ke malaria pae. Gede-gede eta mah urusan belakangan. Ya kalau nyamuknya nyamuk malaria nggak apa-apa geprek ya Bapak Ibu. Betul nggak? Memang darah yang dihisap nyamuk berapa mili sih Bapak Ibu? Udah biarkan sedekah dari kita. Karena saya teringat dengan kisah Imam Ghazali yang beliau itu masuk surga karena memberi minum seekor lalat. Imam Ghazali sedang menulis, ada lalat hinggap di penanya. Beliau tidak menggerakkan penanya. Kenapa? Sengaja agar lalat itu minum tinta yang sedang beliau gunakan. Karena kalau bergerak nanti lalatnya pergi sebelum terbang. Imam Ghazali ketika meninggal dunia, ada ulama yang memimpikan, wahai Imam, sekarang kau berada di mana? Apa kata beliau? Aku sedang berada di surga. Bima nilta hadhil manzilah, dengan amalan apa engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Apakah karena muridmu yang banyak? Apakah karena ihya ulumuddinmu yang dibaca oleh para ulama? Tidak. Aku mendapatkan derajat seperti ini karena satu ketika aku menulis, ada lalat yang hinggap dan minum sampai kenyang. Disitulah Allah ridho kepada diriku sebagaimana aku ridho. Penaku, tintaku dihisap oleh lalat tersebut. Nah, maka Bapak Ibu kalau ada nyamuk gimana? Terserah lah ya malah. Geprek guys. Ya itu kalau nyamuknya nyamuk biasa. Tapi kalau nyamuk malaria wajib kita geprek. Itu pun kalau menghisap darah kita. Nyamuk biasa menghisap darah anak kita sedang tidur, istri kita sedang masak. Maka kita geprek aja, matiin gak apa-apa. Karena dalam kaidah fikih disebutkan kullu mu'dhiyin minal hayawanat wal hasyarat annahu yuqtal au yutakhallas minhu. Setiap binatang yang mengganggu bahkan mencelakakan, kita boleh membunuh binatang tersebut atau menyingkirkannya. Ya, makanya nyamuk malaria dah bunuh gak apa-apa secara hukum syariat boleh. Kucing, kalau ada kucing nyuri paha ayam di rumah kita, kira-kira bagaimana Bu? La ilaha illallah. Ibu-ibu ini kejem Pak. Ngambil sapu digeprek itu kucing, habis. Padahal cuma ngambil paha ayam. Kucing di rumah kita ngambil ATM kita nggak? Ngambil emas kita nggak Bu? Ngambil tabungan kita nggak? Cuman ngambil paha ayam, biarin aja. Ayam wae geus eueuh deui cenah. Ya Allah, ya Rabb, biarin dia nyuri nggak setiap hari ini Bapak Ibu. Ya, kita masih bisa makan yang lain, masih bisa beli yang lain, betul nggak? Cuman paha ayam itu pun dijadikan sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Bukhari ada kisah seorang perempuan solehah masuk neraka. Apa kata Nabi? Udzibat imra'atun fi hirratin.
Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Ada kucing masuk rumahnya, dia tangkap. Kemudian dia masukkan ke gudang. La hiya at'amaha wa la hiya arsalaha, kata Nabi. Itu kucing tidak diberi makan, juga tidak dilepaskan. Artinya begini, kata Nabi, kalau memang kucing itu akan kita kurung, maka beri makan dia. Kalau tidak mau memberi makan, maka lepaskan, biar dia mencari makanan sendiri di tempat sampah. Tapi ini perempuan, Bapak Ibu, itu kucing tidak diberi makan, juga tidak dilepaskan. Akhirnya apa? Walaupun ini perempuan ahli ibadah, tapi Allah tidak ridho ketika makhluknya disiksa. Betul, masuk neraka. Maka ibu-ibu ulah telenges punya kaucingnya. Iya makan musuh bebuyutan jeung kucing teh. Amun geus nyeuleuh kucing teh geus uzon wae nah ibu-ibu. Padahal kucing dibang liwat doang, Bu. Ya Allah. Ya. Tikus ngacak-ngacak tempat sampah kita. Biarin, Pak. Tikus lagi cari makan. Masalah tempat sampah acak-acakan kita beresin lagi tuh ya. Ya. Kita makan bisa beli, kita makan bisa milih, kita makan bisa. Gak pernah kan kita makan di tempat sampah? Tikus cuman makan di tempat sampah. Cuman makan bekas kita, sampai ditelimpuk juga. Udah biarin, ya. Maka ubah cara pandang kita kepada makhluk-makhluk Allah. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di langit yaitu para malaikat akan mencintai dan menyayangimu. Kalau malaikat mencintai dan menyayangimu, setiap hari dia akan beristighfar untukmu. Kalau dia beristighfar untukmu, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa. Nah jadi seperti itu ya. Kepada binatang saja kita disuruh rahmat, apalagi kepada sesama manusia. Ulah galak-galak teuing kasih bodoh. Ya Allah, ya Rob, ya. Jadi seperti itu. Siapapun yang kita lihat, maka kita muliakan. Jangan pernah memandang status, entah status sosial, entah status keluarga, apapun itu. Hakikatnya kita semua sama-sama hamba Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya itu sedikit. Iya mah ceritanya Bapak Ibu, cerita ilmu hate, iya mah. Ya, amun tak asup ke hate mah, kabina-bina teuing, teboga hate. Secara syariat tadi kaidahnya, setiap binatang yang menjijikan, yang membawa penyakit, yang mungkin untuk mencelakakan, boleh kita bunuh dan boleh kita singkirkan.